Ya, kembali lagi. Saya Kesan Tastiono dari Prodi Manajemen 2019 Universitas Bandung. Hari ini saya akan berpendapat tentang hubungan agama dan politik. Menurut saya, agama dan politik tidak dapat dihubungkan. Mengapa? Karena satu, politik merupakan ilmu tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, dan itu memiliki pedoman dan ilmu tersebut dapat dipelajari oleh masing-masing orang, yang dimana setiap orang pasti memiliki daya tangkap yang berbeda-beda berdasarkan ilmu politik tersebut. Nah, sedangkan agama merupakan sebuah kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing orang, dan hal itu tidak bisa dipukul sama rata karena suatu kepercayaan itu tergantung orang masing-masing. Dan kita tidak bisa menganggap kepercayaan itu salah atau benar. Karena pastinya agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak mungkin dalam suatu agama itu mengajarkan hal-hal yang buruk. Nah, sedangkan dalam politik pasti ada ciri khas kekuasaan atau pemberian delegasi ataupun wewenang. Seperti halnya dalam pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan saja di Indonesia pun pasti memiliki satu komandan, yaitu presiden, dan dibantu dengan menteri-menterinya. Dan ada pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan semua itu terstruktur menjadi banyak bagian yang jelas dan memiliki tugasnya masing-masing, dan pasti itu memiliki wewenang dan kekuasaan. Bila mana hal itu digabungkan dengan sebuah keyakinan atau agama, pasti pemerintahan tersebut tidak akan berjalan. Mengapa? Pertama, satu, orang-orang di Indonesia kebanyakan pasti banyak yang seperti merasakan rasisme atau pembedaan dalam suku maupun etnis. Misalnya saja dalam pemerintahan, kebanyakan mayoritas di Indonesia kan adalah agama Islam. Dalam pemerintahan tersebut rata-rata agama Islam. Misalkan saja para menterinya semua Islam, sedangkan presidennya sendiri adalah Kristiani atau umat Katolik. Pasti beberapa dari mereka ada yang tidak setuju dengan pimpinannya. Pasti mereka lebih sering membantah pemerintahnya, karena pertama, mereka mungkin berpendapat bahwa dia beda agama dengan kita, berarti dia berbeda keyakinan dengan kita. Dan pastinya itu membuat suatu perdebatan di antara mereka yang ada di dalam pemerintah, dan itu hal itu akan mempengaruhi kinerja dalam sistem pemerintahan. Lalu contoh konkretnya saja seperti kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang dimana di sana dia difitnah karena katanya dia mengatakan difitnah dengan penistaan agama, karena banyak beberapa oknum yang dalam satu keyakinan dia beranggapan bahwa orang ini melakukan suatu penistaan agama, padahal Ahok bermaksud bukan untuk menistakan agama, karena kita tahu sendiri Ahok merupakan seorang gubernur, dan dia pastinya tahu hal itu dan tidak mungkin mengatakannya di depan masyarakat umum. Nah, jadi saya masih berpendapat bahwa agama dan politik tidak dapat digabungkan karena hal-hal tersebut. Tetapi para ahli banyak berpendapat bahwa dalam mempraktekkan pemerintahan atau menjalankan pemerintahan, yaitu di bidang politik tentunya, itu harus dilandaskan dengan keyakinan atau agama, karena mereka beranggapan bahwa pasti kalau setiap orang beragama itu dalam mengerjakan suatu hal atau mengerjakan suatu sistem itu pasti mereka seperti bagaimana ya, lebih taat maksudnya lebih jujur atau bertanggung jawab. Kalau menurut saya pun itu pun kembali lagi ke orang masing-masing, karena
setiap orang meskipun satu agama, misal anggap saja di dalam suatu negara ada satu pemerintahan dengan satu agama, itu tidak mungkin seluruh satu pemerintahan tersebut, satu keyakinan semua perkumpulan tersebut itu orang-orangnya baik, atau bisa dikatakan masing-masing saling bantu-membantu. Pasti ada satu orang atau dua orang pun yang melenceng dari sana. Nah, hal itu pun yang membuat saya masih tidak setuju dengan pendapat para ahli bahwa mengatakan politik dan agama harus dijadikan satu, atau memang harus berkaitan dan berkaitan erat. Saya berbeda, karena saya beranggapan hal itu tidak mungkin, karena tidak mungkin dipraktekkan di Indonesia. Lihat saja di Indonesia sekarang, banyak koruptor, terlalu meskipun ada jelas hukumannya, misalnya penjara berapa tahun, apalagi misalkan saja di Indonesia diperankan diganti hukumnya dengan hukum keagamaan. Hal itu malah berdapat membuat kacau sistem pemerintahan Indonesia, karena beberapa orang saja dengan hukuman seperti itu saja dia tidak cerah, apalagi dengan hukuman agama. Mereka mungkin sudah tidak memikirkan apa itu agama atau apa itu dosa, karena karena sifat manusia adalah serakah, dan pasti dia melakukan hal apapun untuk memperkaya dirinya. Maka hal itulah yang mendorong mereka untuk melakukan korupsi. Lalu pendapat saya tentang pemerintahan, tentang hubungan agama dan politik di Indonesia adalah saat ini adalah cukup kecewa, karena bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia masih dibilang masih cukup berantakan, karena banyak beberapa dari pemerintah atau pejabat mereka masih melakukan korupsi. Nah, lalu ambil saja contohnya tentang pandemik yang sedang terjadi ini. Pemerintah itu sedang berusaha untuk mengatasi virus ini, tetapi banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah, karena sudah dikatakan dengan kebijakannya adalah untuk tidak keluar rumah dan bekerja dari rumah, untuk melakukan segala kegiatan dari rumah. Tetapi ada beberapa orang tetap saja seperti yang anggap saja yang upah harian, memang dia harus bekerja, karena bila dia tidak bekerja dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Hal itu juga memang tidak bisa disalahkan pihak pemerintah atau pihak warga atau masyarakat, karena bila mana pemerintah mau menetapkan kebijakan tersebut, mereka harus menyiapkan dana untuk mencukupi kebutuhan mereka, yang dimana mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dana untuk kehidupan mereka, dimana upah mereka adalah upah harian. Beda lagi dengan yang upahnya tetap upah bulanan seperti orang-orang PNS atau yang lain. Ya, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih.